Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat semuanya teman-teman ya. Oke, sorry. Untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan ke-11 itu yang mengenai apa untuk mata kuliah Strategic Management atau manajemen strategis. Untuk pembahasan mengenai strategi pertumbuhan dan juga pengembangan bisnis. Jadi ya, kita akan bahas mengenai lebih detail mengenai apa sih definisi dari akuisisi, kemudian tujuan daripada strategi akuisisi, kemudian restrukturisasi itu apa gitu kan ya. Strategi akuisisi dan restrukturisasi, kemudian strategi pengembangan pasar, alasan kenapa perusahaan itu harus mengembangkan pasar, tujuan dan sasaran pengembangan pasar itu apa saja, perumusan strategi pengembangan pasar, formulasi strategi global, keuntungan atau kerugian dari operasi internasional. Jadi kalau misalnya perusahaan itu going internasional atau going global, apa sih keuntungannya maupun juga kerugiannya gitu kan ya. Kemudian juga dua tipe tekanan persaingan yang dihadapi oleh pasar global, dan juga 4 jenis strategi untuk bersaing di pasar global. Dan juga saya akan menambahkan beberapa poin-poin yang terkait mengenai kerjasama untuk dalam dunia global, terutama di ruang lingkup ASEAN gitu ya. Jadi ada 5 poin kesepakatan antara anggota-anggota ASEAN yang akan saya jelaskan lebih detail nanti. Kemudian juga bagaimana apa sih biaya apa saja yang harus dikeluarkan, yang harus kita persiapkan supaya perusahaan kita bisa going global gitu kan ya. Kemudian langkah-langkahnya untuk going global itu seperti apa, dan juga model bisnis untuk going global itu apa-apa saja, dan juga beberapa poin-poin yang menarik mengenai perusahaan-perusahaan kita yang sudah mengglobal gitu ya. Oke, ini saya share screen dulu. Oke, just a moment. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya. Oke, kita pertama 11 mengenai strategi pertumbuhan dan juga pengembangan pasar. Oke, tadi sudah dijelaskan detail-detailnya. Oke, kita langsung aja. Apa sih akuisisi itu? Apa sih yang dimaksud dengan akuisisi gitu kan? Jadi akuisisi itu merupakan transaksi di mana jadi sebuah perusahaan itu membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain, ya supaya apa? Supaya perusahaan yang membeli ini dapat lebih efektif menggunakan kompetensi intinya dengan menjadikan perusahaan yang dibeli itu sebagai perusahaan yang akan mendukung portofolio bisnisnya gitu ya. Jadi bisa jadi 100% saham kepemilikannya itu diambil alih oleh perusahaan yang membeli gitu loh. Nah, ini pasti akan ada pasti nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu kan ya di sini. Nah, jadi apa sih tujuan daripada strategi akuisisi ini? Ya pasti yang pertama itu adalah untuk menciptakan pengoperasian perusahaan yang lebih efisien. Jadi dari kedua perusahaan yang digabungkan itu kan jadi supaya apa? Supaya bisa lebih efisien. Dua perusahaan ini yang dalam bidang yang sama digabungkan gitu ya. Kemudian juga yang kedua untuk memperluas cakupan geografis perusahaan gitu kan ya. Ya mungkin yang satu ada di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah Indonesia Barat atau bahkan di berbeda negara juga bahkan itu bisa dimungkinkan. Lalu yang ketiga memperluas cakupan bisnis perusahaan ke dalam kategori produk yang baru. Ya kan jadi karena kita ingin memperluas pasar gitu kan, makanya kita mengakuisisi perusahaan lain, lalu kemudian mendapatkan secara cepat akses kepada teknologi yang baru dan juga peningkatan kapabilitas bersaing gitu kan ya. Lalu yang kelima, melakukan investasi pada industri yang baru gitu kan ya. Karena ya bisa jadi karena di perusahaan yang kita akuisisi itu mempunyai berada di industri yang baru, kemudian perusahaan yang pembelinya ini yang memiliki modal yang lebih kuat, dia berinvestasi di industri yang baru ini gitu loh. Oke, kemudian terkait dengan akuisisi pasti akan terjadinya restrukturisasi. Ya, restrukturisasi apa sih maksud dengan restrukturisasi ini? Jadi restrukturisasi ini adalah merupakan perubahan dalam
tim unit manajemen, jadi dalam apa di bagian pihak manajemen gitu ya, pada bahkan juga pada level direksi gitu, karena perubahan strategi perusahaan yang pasti akan berimbas kepada strategi marketingnya, atau juga mungkin masuk ke teknologi baru dalam perusahaan dengan tujuan apa, untuk memperbaiki dan juga memaksimalkan kinerja perusahaan gitu ya. Kemudian juga untuk strategi akuisisi dan restrukturisasi, apa aja tuh apa sih menjadi strategi akuisisi dan juga restrukturisasi? Jadi yang jelas yang pertama adalah perbedaan terletak pada bagaimana cara kita meningkatkan keunggulan bersaing gitu kan ya. Lalu yang kedua, strategi akuisisi ini menekankan pada upaya untuk mendapatkan suatu perusahaan yang mampu meningkatkan nilai atau value dari perusahaan tersebut gitu loh. Lalu yang ketiga, strategi restrukturisasi itu menekankan pada perubahan perusahaan pada sekumpulan bisnisnya dan juga struktur keuangannya. Jadi strategi restrukturisasi pasti akan menekankan pada, ya pastinya akan menekankan pada struktur keuangannya, kemudian juga bisnis unitnya itu akan berubah gitu loh. Oke, kemudian kita lihat juga pada strategi pengembangan pasar. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pengembangan pasar ini? Jadi strategi pengembangan pasar itu merupakan suatu keputusan strategi dari suatu perusahaan untuk bisa memanfaatkan peluang pasar bagi pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Jadi supaya perusahaannya bisa bertumbuh secara continuous gitu, jadi nggak mandek pertumbuhannya, maka diperlukannya adanya pengembangan pasar gitu kan. Jadi keberhasilan ini ya diharapkan perusahaan bisa memiliki kemampuan, keunggulan, daya saing yang berkesinambungan. Jadi saling mendukung dalam di internal perusahaan, bahwa mereka bisa mereka bisa lebih unggul dibandingkan pesaing-pesaing yang lainnya gitu kan ya. Makanya kenapa ada juga pastinya selain dari perusahaan itu bisa mengembangkan pasarnya, kemudian perusahaan juga harus bisa harus bisa unggul dibandingkan pesaing-pesaing yang lainnya gitu. Oke, kita lihat apa sih alasan dari pengembangan pasar ini, market development ini apa sih sebenarnya tujuannya gitu kan ya. Yang pertama pasti adanya peluang untuk membangun sinergi. Jadi antara pengetahuan yang dimiliki saat ini dengan nilai yang ditawarkan. Gitu kan. Lalu yang kedua, munculnya pasar baru yang pertumbuhannya itu diperkirakan besar dan juga layak, sehingga dapat menjadi peluang bersaing untuk organisasi perusahaan gitu kan ya. Lalu yang ketiga, terdapatnya keinginan untuk pindah dari suatu pasar yang sempit ke pasar yang lebih luas. Jadi ada tiga alasan gitu ya. Yang pertama, membangun sinergi antara pengetahuan yang dimiliki saat ini dengan value yang ditawarkan. Lalu yang kedua, itu ada munculnya pasar baru yang pertumbuhan itu ya kemungkinannya akan besar gitu ya, dan juga layak untuk layak itu pasar layak gitu kan. Sehingga jadi menjadi peluang bersaing untuk organisasi perusahaan gitu kan ya. Dan juga keinginan untuk pindah dari suatu pasar yang sempit ke pasar yang lebih luas gitu kan. Contohnya apa? Misalnya poin 2, misalnya kalau kita lihat saat ini apa sih industri yang sedang booming gitu kan ya. Industri yang booming misalnya contohnya apa? Misalnya seperti industri transportasi kan, kemudian juga industri telekomunikasi juga itu kan sedang booming saat ini. Ya pastinya akan menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa berkecimpung di industri-industri tersebut ya. Misalnya seperti kayak di transportasi, ya misalnya kita lihat adanya ya ada misalnya seperti kayak ojek online gitu kan ya. Kemudian juga apalagi misalnya pada saat pandemi seperti sekarang kita lihat misalnya misalnya logistik gitu ya, perusahaan-perusahaan logistik, kurir itu kan juga sudah booming kan saat ini. Nah, pastinya akan membuat banyak perusahaan yang tertarik untuk masuk ke dalam pasar tersebut gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi selain dari alasan itu adalah bagaimana tujuan dan juga sasaran dari pengembangan pasar. Tujuan dari pengembangan pasar pasti untuk meningkatkan market share-nya, meningkatkan pangsa pasar di produk yang sudah ada saat ini, di produk pasar sudah ada sekarang, dan juga memperluas pada segmen pasar yang baru.
Ya sehingga apa? Sehingga akan mendapatkan dapat meningkatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan gitu kan ya. Jadi dengan adanya perkembangan pasar diharapkan perusahaan juga akan dapat memperluas dan juga menjangkau seluruh permintaan pasar gitu kan ya. Ya, oke, sekarang kita lihat lagi. Bagaimana kita bisa merumuskan strategi pengembangan pasar, market development ini. Jadi strategi pengembangan pasar diarahkan untuk mentransfer produk yang ada ke segmen pasar yang baru dan juga untuk untuk pengembangan ke pasar internasional gitu kan. Jadi ada strategi yang digunakan untuk pengembangan pasar yaitu strategi inovasi produk. Jadi inovasi produk dan juga inovasi pemasaran. Jadi intinya adalah kepada inovasi. Jadi inovasi dari sisi produknya maupun juga inovasi dari sisi marketingnya gitu loh. Oke, strategi perusahaan yang ditetapkan itu ya harus dapat menekan pada upaya peran perusahaan dalam kondisi pasar yang ditemukan, yaitu pasar yang muncul atau segera timbul, pasar yang memiliki growth yang cepat gitu loh. Pasar yang matang dengan pertumbuhannya lambat gitu kan. Kemudian pasar yang menurun, pasar yang bergejolak, pasar yang terfragmentasi gitu loh. Jadi ada beberapa jenis pasar sini. Jadi pasar yang muncul atau segera timbul. Nah ini kita perusahaan tuh harus bisa aware nih kira-kira apa nih pasar yang mungkin akan muncul gitu kan. Jadi di situ makanya adanya peluang gitu kan. Kemudian juga pasar yang memiliki pertumbuhan yang cepat, growth-nya itu cepat gitu loh. Pasar yang matang dan pertumbuhannya itu lambat. Jadi ya memang pasar itu udah mature, tapi pertumbuhannya itu lambat gitu loh. Kemudian pasar yang mulai menurun ini nih mature, kemudian dia mulai pada tahap pertumbuhannya itu menurun gitu loh. Kemudian pasar yang bergejolak dan pasar yang terfragmentasi gitu loh. Nah, kalau kita bicara untuk pengembangan produk, pengembangan pasar, ya pastinya kita akan bicara bagaimana perusahaan itu bisa going global, ya kan, atau masalah going internasional. Jadi bagaimana pasar terutama untuk perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia bisa memanfaatkan pasar di luar. Misalnya contohnya apa ya, seperti sekarang ini pasar di Asia, negara-negara ASEAN gitu kan ya. Kemudian juga masalah pasar di negara di Asia, atau mungkin misalnya kalau kita lihat di Cina dengan penduduk yang sangat penduduk yang banyak bisa menjadi potensi bagi perusahaan gitu kan. Jadi makanya kenapa ya banyak kita misalnya perusahaan tuh mengekspor produknya, perusahaan sudah mulai ekspansi dengan misalnya mengekspor produknya ke luar negeri, misalnya ke Cina, atau mungkin dia mencari partner di sana kan, atau bahkan misalnya dia membuka cabang di Cina gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ya, masing-masing pasar itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu. Misalkan kalau kalian masuk ke pasar China gitu ya, berarti kalian investasi China ya pasti ya itu akan ada aturan-aturan tertentu gitu yang harus diikuti dan ya harus dipatuhi gitu kan ya. Kemudian juga misalkan kalau kalian masuk ke misalnya ke pasar Eropa itu pasti akan berbeda lagi. Demikian juga misalnya masuk ke pasar di Amerika, terutama di Amerika Serikat gitu kan ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini peluang yang dihadapi perusahaan dalam mencari upaya pengembangan dan juga eksploitasi kompetensi inti yaitu ya dengan mendiversifikasi pasar ke dalam pasar global. Jadi intinya adalah ya kalau ya misalkan kalau kita ingin mengembangkan pasar kita, mengembangkan supaya perusahaan bisa growth-nya itu sustainable gitu ya, tetap bertahan. Ya salah satu alternatif adalah dengan memanfaatkan global market gitu loh. Jadi memang sini going global itu ya merupakan suatu bisnis yang merencanakan untuk bisa beroperasi secara global itu yang harus memiliki formulasi strategi yang tepat gitu loh. Jadi harus tepat. Bagaimana supaya misal tadi kalau misalkan kalau saya mau masuk pasar kemana nih, gitu. Kemudian berapa cost-nya, berapa biayanya gitu kan. Kalau misalnya saya masuk pasar ke China itu berapa cost yang harus kalian keluarkan gitu ya. Kemudian dibandingkan misalkan kalau kalian misalnya ekspansi atau going global misalkan ke pasar misalnya ke pasar Eropa, mana yang misalnya biayanya lebih terjangkau atau lebih rendah, tetapi memiliki misalnya tetap memiliki daya tarik yang tinggi gitu loh. Memang kalau China tuh memiliki daya tarik yang tinggi, tetapi ada banyak peraturan-peraturan yang setahu saya harus
diperhatikan gitu loh. Jadi either itu misalnya dia kalau nggak salah tuh harus melibatkan pihak dari Politbiro di China, atau mungkin ya bisa mencari partner yang ada di China gitu kan ya. Nah seperti itu gitu loh. Oke, kita lihat lagi di sini. Apa sih keuntungan yang diperoleh dari operasi internasional? Jadi misalkan kalau proses itu going global, itu apa sih keuntungan yang bisa didapat? Ya pasti perusahaan akan mendapatkan pelanggan baru dari produk aja, akan menjadi ya akan meningkat, bertambah produknya, pelanggannya, customernya. Ya otomatis pasti pasarnya diharapkan ya bisa bertumbuh juga gitu kan. Kemudian juga yang kedua ya dengan keuntungannya itu adalah ya perusahaan tuh dapat pasar ini dapat menyerap kelebihan kapasitas produknya, over capacity dari perusahaan itu bisa diserap di pasar yang baru ini, dan juga dapat mengurangi biaya per unit, dan akan misalnya terjadi penyebaran risiko ekonomi ke sejumlah pasar yang banyak dan luas. Jadi kita tidak bergantung pada pasar tertentu saja. Jadi kita memiliki beberapa alternatif pasar. Jadi just in case misalkan kalau di China lagi lagi krisis gitu ya, ya kita masih ada pasar misalnya di mana, di pasar di negara-negara ASEAN, atau mungkin pasar di Eropa, atau bahkan pasar di Amerika. Tapi kalau misalnya udah krisis global gitu ya, ya semua negara akan terdampak. Itu udah begitu berbeda hal gitu kan. Jadi paling tidak kita masih ada beberapa pasar yang bisa kita andalkan di sini gitu kan. Kalau misalkannya tadi China misalnya China drop pasarnya, kemudian Eropa juga mulai drop, Amerika drop, paling tidak ada pasar misalnya pasar negara-negara ASEAN gitu kan ya. Gitu. Oke, next yang ketiga, jadi memungkinkan perusahaan untuk membangun fasilitas produksi dengan biaya yang rendah. Ya, pastinya memang biaya produksinya akan rendah, kemudian juga ongkosnya atau biaya transportasinya akan rendah, tapi memang di awalnya itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit gitu loh, ya kan. Misalkan kayak contohnya seperti kayak di industri otomotif tuh, misalnya brand Wuling. Wuling itu kan benar-benar kan saudara merek mobil dari China yang memang memang bagus gitu loh, dan juga produknya bagus, inovatif gitu, dan juga memang harganya kan juga bisa dikatakan bersaing lah dibandingkan brand-brand lainnya gitu loh. Dan bagaimana Wuling pada saat itu di awal-awal itu, Wuling itu memang benar-benar dia membangun infrastrukturnya terlebih dahulu, membangun pabriknya dulu di sini, kemudian juga kan membangun jaringan jaringan showroomnya gitu kan. Kemudian daripada itu juga dia membangun jaringan showroom, membangun after sales service-nya di seluruh wilayah Indonesia gitu loh. Sebelum dia menjual produknya gitu kan. Jadi pada saat infrastruktur semuanya ready gitu kan, baru dia jualan produk gitu. Jadi sehingga dia bisa mulai mendapatkan pasar di Indonesia gitu kan, untuk brand Wuling ini gitu. Oke. Oke, kemudian juga misalkan kayak case tadi yang Wuling, jadi memang kan ya dia bisa mendapatkan sumber bahan baku yang murah, walaupun misalnya beberapa produk beberapa parts yang mungkin masih tetap diimpor misalnya dari China atau dari negara lain, tapi paling tidak dia bisa menekan biayanya gitu loh. Karena apa? Karena ya dia masalah jadi pabriknya sudah ada di sini gitu kan, pabrik sudah di Indonesia, kemudian juga tenaga kerja juga diambil dari negara kita gitu kan ya. Nah kemudian juga kan berarti pasar juga berarti bisa menguasai pasar, atau mulai mengganggu brand-brand lainnya, bahkan juga dari produk-produk Wuling ini mungkin juga bisa diekspor ke beberapa negara-negara lain gitu kan ya. Gitu. Jadi dengan ada sebenarnya dengan going global atau doing business in other countries itu ya diupayakan ya kita bisa mengurangi tarif biaya masuk. Jadi misalnya kan ada tarifnya, ada tarif, ada biaya importnya, ada pajak importnya gitu kan ya. Kemudian juga ada pajak yang rendah, dan juga terdapat pemecahan
masalah politik yang apa ya yang menguntungkan itu kan. Jadi kan kalau kita bicara ya bicara investasi besar ya pasti itu kan pemerintah juga kan akan ikut terlibat gitu kan, government juga akan ikut terlibat gitu loh. Ya apalagi misalkan kalau kondisi seperti ini kan ya di Indonesia kan memang masih membuka ya membutuhkan apa lapangan pekerjaan yang luas sehingga ya pastinya ya kita akan mengundang apa para investor untuk bisa masuk ke Indonesia gitu kan ya. Ya pasti kalau kita supaya kita bisa mengundang investor untuk bisa masuk ke Indonesia supaya mereka mau invest uang mereka di negara kita, ya pasti mereka ya tertarik dengan beberapa hal mungkin dari misalnya relasi katakanlah dari pengurangan apa ya pengurangan biaya tarif atau mungkin apa mungkin dari pajak yang rendah gitu ya atau mungkin juga misalnya apa ada insentif yang lainnya gitu yang sifatnya ya akan menguntungkan perusahaan investor dan juga pasti negara kita gitu jadi keuntungan bagi kedua belah pihak gitu kan lalu yang kelima keuntungan yang lain itu adalah perusahaan dapat perusahaan itu dapat mencapai skala ekonomis. Jadi skala ekonomis sehingga tingkat efisiensi produknya tingkat efisiensi produksinya akan lebih baik gitu kan ya. Oke. Oh, tadi kita udah bicara mengenai kelebihannya ya. Sekarang kalau kita sekarang akan bicara apa mengenai kekurangan, apa sih kekurangannya? Ya kan? Oke, kalau kekurangannya pasti ya bayangkan kalau misalkan ada Resi katakan misalkan kalau negara kita tuh punya ada perusahaan dari negara kita yang investasi misalkan di Afghanistan. Kira-kira dengan kondisi seperti sekarang ini bagaimana gitu kan perlu dipertimbangkan juga gitu kan karena apalagi sekarang sedang bergejolak gitu ya. Kemudian juga pengoperasian itu ya pastinya akan mungkin sedikit banyak akan menimbulkan masalah beberapa masalah-masalah yang harus kita sikapi gitu loh ya kan ya selain dari apa tadi mengenai masalah politik itu kan itu di luar dari kontrol di luar dari kontrol perusahaan gitu kan ya ya kemudian juga pasti ada masalah yang lainnya ya mungkin ya selain dari budaya ya selain dari bahasa gitu kan dan kemudian juga value yang berbeda antara misalnya antara negara kita mungkin dengan negara-negara di Eropa gitu kan ya value yang berbeda antara atau budaya yang berbeda antara kita dengan misalnya dengan negara-negara barat itu kan ini pasti akan jadi kesulitan akan menjadi barrier gitu loh seperti itu gitu kan kemudian juga ya mengenai aturan-aturannya gitu kan belum lagi misalkan kalau kita pengen investasi di luar negeri di satu negara tertentu tapi ternyata sayangnya negara ini yang mungkin aturannya tuh sering berubah jadi tidak ada kepastian hukum gitu jadi yang tadi mungkin di awalnya kita diberikan beberapa banyak insentif sehingga akhirnya ada beberapa perusahaan dari negara kita yang masuk misalnya ke satu negara tertentu akhirnya mereka investasi itu membuka pabrik gitu ya membuka pabrik semuanya kan ya tapi akhirnya dengan kondisi seperti sekarang masalah dengan negaranya bergejolak mungkin hampir terjadi perang saudara gitu kan ya perebutan kekuasaan itu ya jadi menjadi hal yang menjadi hal yang ya bisa dibilang ya mengkhawatirkan bagi para investor gitu kan ya. Oke, jadi ada dua tipe tekanan persaingan yang dihadapi oleh pasar global. Gitu. Yang pertama adalah tekanan untuk pengurangan biaya. Ini pasti begitu. Pasti ini kan diincar sama semua orang. Bagaimana caranya supaya investor itu bisa mendapatkan pengurangan biaya. Jadi hal ini bisa diatasi dengan misalnya dengan melakukan produksi, kemudian juga masa dan juga standarisasi produk yang pada lokasi yang tepat. Jadi Jadi ya pastinya kalau misalkan investor itu misalnya dia invest di suatu negara tertentu gitu kan ya pasti dia menginginkan adanya ya dia pasti menginginkan adanya pengurangan biaya dan dengan cara dengan cara misalnya melakukan produksi dengan jumlah tertentu sampai pada titik atau poin tertentu akhirnya dia bisa mendapatkan pengurangan biaya gitu kan ya. Lalu yang kedua tekanan untuk tanggap terhadap lingkungan lokal jadi local responsiveness gitu loh
Jadi tekanan lokal itu terjadi karena beberapa hal seperti ini. Jadi perbedaan selera konsumen dan juga pilihan, perbedaan infrastruktur dan juga praktek-praktek tradisional gitu ya. Perbedaan jalur distribusi, ya kan, pemerintah ada permintaan dari local government-nya yang mungkin yang sifatnya mungkin bisa dibilang tuh mengganggu operasional, atau bahkan juga mengganggu cash flow perusahaan gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu. Oke. Oke, di sini ada 4 jenis strategi untuk supaya perusahaan itu bisa bersaing di pasar global. Yang pertama adalah strategi internasional strategi. Jadi strategi ini menawarkan bagaimana perusahaan menciptakan suatu value atau nilai yang unggul dari pesaing dengan melakukan transfer keahlian dan produk yang bernilai kepada pasar asing. Lalu yang kedua, strategi multi domestik. Jadi perusahaan secara ekstensif melakukan customize terhadap produknya ataupun jasanya dan juga strategi pemasarannya ke arah yang disesuaikan dengan kondisi yang disesuaikan dengan masing-masing negara, masing-masing wilayah, gitu kan ya. Kemudian juga ya pastinya juga pemasarannya akan berbeda, gitu kan ya. Kemudian juga ada di setiap negara atau mungkin di setiap wilayah tertentu gitu ya dilakukan juga proses R&D, research and development gitu. Jadi kita bisa perusahaan itu bisa memberikan menciptakan produk ataupun jasa yang sesuai dengan kondisi wilayah, ya kan, disesuaikan dengan di situasi juga kondisi di wilayah tersebut gitu ya. Jadi kita tuh nggak hanya sekedar jualan misalnya jualan produk tetapi ternyata kurang cocok di target wilayah tertentu gitu loh. Misalnya seperti gampangnya kalau kalian lihat misalnya beberapa restoran asing yang ada di negara kita itu, misalkan seperti kayak KFC, dia mengeluarkan menunya itu kok ada menu nasi sih kalau di KFC. Kemudian juga misalnya kalau kalian di McD, kalau kalian pernah lihat kok di McD kok juga ada, dulu tuh pernah ada namanya produknya namanya Mac rendang. Jadi daging di burger McD itu dia ada ada bumbu rendangnya gitu loh. Kemudian juga misalkan let's say katakanlah misalnya beberapa ya di sini karena misalnya beberapa restoran Jepang itu kan juga memberikan logo halal gitu kan, logo halal untuk produknya. Jadi ini kan akan berbeda dengan pasti akan berbeda dengan kondisi di negara asli di Jepang sana. Mungkin beberapa campuran ingredientsnya mungkin yang menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, tapi pada saat masuk ke Indonesia ya itu semuanya harus berubah gitu kan ya. Itu semuanya harus dirubah ya. Jadi harus ya menyesuaikan dengan kondisi di negara kita gitu kan ya. Apalagi nih kalau misalkan udah mengenai masalah makanan, jadi kan ya pastinya harus makanan yang berlogo halal kalau memang ya usaha tuh pengen tetap sustainable di negara kita gitu kan ya. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah strategi global. Strategi global itu memusatkan pada peningkatan laba, di mana jadi lebih mengarahkan kepada standarisasi kualitas produk secara global gitu loh, dan tidak melakukan penyesuaian produk terhadap kondisi lokal. Jadi ya dianggap sama semua gitu loh. Ya kenapa? Karena menggunakan strategi yang low cost. Jadi kenapa? Karena kalau berbeda-beda gitu kan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Mungkin produk yang ada di negara kita karena pasti kan berbeda dengan produk yang akan dijual misal di Hong Kong gitu kan, atau bahkan dijual di negara asalnya gitu. Ya kenapa? Karena ya akan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing marketnya. Tetapi hal tersebut ya ternyata membebani cost untuk perusahaan induknya gitu kan, perusahaan asalnya. Sehingga akhirnya dibuatlah misalnya strategi low cost, sehingga jadinya ya udah semua produknya itu secara global dianggap sama gitu loh. Jadi tidak ada penyesuaian produk terhadap kondisi di masing-masing local countries-nya gitu kan ya. Lalu yang keempat, strategi transnasional. Strategi ini berusaha untuk mengurangi pengurangan biaya dan juga tekanan local responsiveness yang tinggi
secara bersama dan juga melakukan diferensiasi. Jadi apa namanya? Jadi ya berusaha untuk menekan mengurangi tekanan pengurangan biaya. Jadi supaya nggak hanya sekedar apa cut cost atau menekan cost, tetapi tetapi juga memang ya harus melakukan diferensiasi, harus melakukan apa responsiveness yang apa ya yang tinggi gitu kan ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasarnya gitu kan. Gitu. Oke. Oke, dan kemudian juga ini ada beberapa poin yang saya mau coba jelaskan itu ya saya ambil dari apa dari beberapa buku, sorry dari satu buku sih sebenarnya. Jadi ini bukunya seperti ini. Judulnya adalah apa? Judul Global Chaser. Ini yang mengarang adalah Mas Suhadi. Dan juga Mas Suhadi juga memang terkenal sebagai pengarang buku, terutama untuk buku-buku marketing gitu ya. Dan juga salah satu buku yang saat ini yang apa yang juga yang akan launching itu adalah Cool and Agile Brands gitu. Jadi bicara mengenai produk-produk yang tetap bertahan di era pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Oke, kita masuk lagi tadi ke mana PowerPoint-nya, gitu kan? Oke, di sini juga di awal ini saya akan coba menjelaskan apa namanya 5 poin kesepakatan nih antar anggota-anggota ASEAN. Ini yang saya ambil dari bukunya Mas Suhadi. Jadi yang pertama adalah kita bicara mengenai free trade in goods. Jadi perdagangan bebas itu untuk barang-barang gitu ya, goods gitu kan, produk. Jadi pasti di sini semua tarif itu akan dihapuskan. Jadi ada biaya impor tuh udah nggak ada gitu. Jadi semua tarif dihapuskan. Jadi kan jadi sini intinya dalam remove non tariff barriers. Jadi menghapuskan semua biaya-biaya tarif, biaya impor itu nggak ada gitu kan. Apa larangan-larangan, halangan-halangan itu semua dihapuskan semuanya gitu kan. Jadi juga sudah tidak ada lagi klasifikasi industri yang sifatnya sensitif gitu ya. Lalu yang kedua free trade in services. Jadi ini perdagangan bebas ini untuk jasa. Jadi kesepakatan yang diambil itu adalah jadi kita tuh harus bisa memfasilitasi interaksi di perbatasan gitu. Jadi tidak terlepas dari adanya aturan-aturan domestik di masing-masing wilayah gitu kan. Mengeliminate, menghapuskan intra-regional trade restrictions. Jadi menghapuskan semua larangan-larangan perdagangan di regional ASEAN gitu kan ya. Dan juga meningkatkan kebebasan perdagangan bebas itu dalam hal jasa, terutama dalam hal di jasa untuk sektor jasa keuangan, transport gitu kan ya, transportasi, turis dan juga telekomunikasi dan juga professional business service. Jadi jasa bisnis profesional gitu kan. Kemudian juga free flow if skilled labor. Jadi ini malah jadi kita tuh bebas, malah kita bebas bisa bekerja di negara lain gitu karena intinya seperti itu gitu loh. Jadi ya banyak mungkin kalau berpikir waduh sekarang kok banyak banget ya misalnya ada orang Filipina kerja di Indonesia gitu kan ya. Mungkin bahkan bahasa Indonesianya masih terpatah-patah, bahkan juga banyak yang di antara mereka mungkin bahasa Inggrisnya mungkin agak kurang jelas, bahkan mungkin lebih baik mungkin lebih pinter bahasa Inggrisnya teman-teman semua gitu kan ya. Jadi ngomong Indonesianya nggak bisa, bahasa Inggris juga terbata-bata, hanya bisa misalnya mereka ngomong bahasa Tagalog gitu kan. Ya itu agak susah gitu jadi akhirnya kan. Nah, jadi itu free flow if skilled labor. Jadi di antara negara-negara ASEAN. Tetapi kita juga punya kesempatan yang sama. Kita juga bisa bekerja di Malaysia, gitu kan ya. Pastinya juga jangan hanya sekedar menjadi menjadi TKI, tapi jika menjadi tenaga yang terdidik, skilled labor gitu loh. Misalnya programmer gitu kan ya, atau mungkin misalnya jadi ngajar, jadi dosen di luar negeri, di Malaysia atau di Filipina, gitu kan. Kemudian juga misalnya tenaga nurse tenaga perawat atau mungkin ya kan tenaga perawat yang dikirim ke luar negeri misalnya
Misalnya kemana ke Malaysia, kayak Filipina, bahkan sampai ke Jepang gitu kan ya. Free flow of investment, jadi investasinya itu bisa langsung bebas gitu kan. Jadi semua industri itu semua terbuka untuk para ASEAN, untuk investor ASEAN tanpa adanya batasan untuk apa ya pasti tetap ada adanya batasan terhadap beberapa industri-industri yang sifatnya sensitif gitu ya. Ya pastinya ini tentunya harus didukung oleh pemerintah dari masing-masing negara, dan juga aturan-aturan itu ya jangan sampai aturan itu mencela-mencela kok berubah-berubah gitu. Jadi pasti juga investor membutuhkan adanya kepastian hukum gitu loh. Oke, kemudian free flow of capital. Oh, tadi udah bicara apa? Bicara mengenai investasi, sekarang bicara mengenai apa? Kapitalnya gitu, uangnya, duitnya gitu. Jadi yang kalau sini pasti ya kita harus saling menguatkan menguatkan pasar uang ya, pasar uang domestik melalui apa? Jadi aksesnya yang lebih baik gitu kan, akses lebih baik, dan juga meningkatnya likuiditas pasar gitu loh. Kemudian juga kita juga bisa menghubungkan pasar uang yang sifatnya individu di negara-negara sama negara-negara ASEAN dalam satu platform yang sama gitu kan ya. Jadi dia ada 5 poin kesepakatan. Jadi free trade in goods, kemudian free trade in services, free flow of skilled labor, free flow of investment, dan free flow of capital gitu. Jadi ada 5 kesepakatannya gitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih caranya supaya kita bicara dulu mengenai biaya-biaya apa saja sih yang harus dikeluarkan, ya kan? Kalau kita mau going global gitu loh. Yang pertama itu adalah untuk biaya transaksi atau transaction cost. Jadi ada dibagi dua, secara umum dibagi dua. Jadi ada cross border cost, kemudian juga domestic cost. Nah, kita lihat cross border cost itu jadi ya jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk bagi target konsumennya di suatu negara dengan cara strategic outsourcing di negara lain. Jadi sebagai contoh misalnya penjualan dan pemasaran Apple di Indonesia. Itu sebenarnya pabriknya tuh nggak di Indonesia, tapi proses pabrikasinya itu dilakukan di beberapa negara lain. Misalnya di Eropa tuh di Jerman, Italia. Kemudian kalau di Asia itu ada di Jepang dan juga China gitu loh. Nanti tinggal dilihat kira-kira yang paling dekat itu pabriknya dari mana untuk bisa ke Indonesia gitu kan. Itu ternyata dari China. Berarti kan China akan mengekspor Apple ke Indonesia gitu, atau kita akan mengimpor Apple tuh dari negara China gitu kan ya. Yang pertama, yang kedua adalah domestic cost. Domestic cost itu jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membangun pabrik, ya, bangun dari awal nih, bangun pabrik, bangun sistem distribusinya, kemudian mencari supplier lokal, dan juga beberapa poin-poin lainnya, beberapa hal-hal lain yang termasuk misalnya untuk kalau saya mau promosi ini, saya gandeng siapa, kalau saya mau kalau misalkan kalau saya mau mau misalnya promosi, mau mencari karyawan, berarti itu harus dari lokal gitu kan. Contohnya misalkan seperti kayak perusahaan minyak Shell. Shell ini kan dari Belanda ini kan. Jadi dia tuh buka SPBU di Indonesia kan, yang warnanya kuning. Jadi Shell ini yang dari Belanda ini, jadi dia membangun sektor dari hulu dan ke hilir untuk bisa menargetkan pasar migas dalam negeri gitu loh. Ya kan soal dia nggak hanya sekedar SPBU, tapi kan juga dia punya produk misalnya untuk ya oli mesin, misalnya oli transmisi, atau mungkin juga kemudian juga ya support yang lainnya misalnya gitu kan. Nah, tetapi dia memiliki dia membangun sektor hulu dan hilir itu ada di negara kita gitu loh. Kemudian yang kedua ada biaya tarif dan biaya non tarif. Biaya tarif itu adalah misalnya bentuk pajak ekspor atau bentuk pajak impor yang dikenakan kepada perusahaan oleh pemerintah setempat. Jadi sehingga akhirnya bisa berdampak kepada naiknya harga produk sampai di tangan konsumen akhir. Misalkan kalau kalian lihat, misalkan kalau kayak Apple itu kan berarti kan diimpor dari China, pasti akan terkena
pajak importnya gitu kan, ada pajak import, mungkin pajak barang mewah gitu kan ya, sehingga akhirnya apa ya, harganya ya akan meningkat gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah biaya biaya non tarif. Biaya non tarif itu meliputi jadi kerja, meliputi kinerja birokrasi pemerintah setempat. Kemudian juga kondisi infrastruktur, misalnya kondisi jalannya gitu kan ya. Gitu kan, kemudian juga pembatasan impor, kemudian juga standarisasi produk, kemudian juga misalnya ada subsidi tertentu, atau mungkin juga ada lisensi dan juga beberapa poin-poin lainnya gitu loh. Lalu yang ketiga, biaya transportasi atau transportation cost. Transportation cost ini memberikan kepastian dalam pengiriman barang ataupun layanan kepada konsumen. Jadi transportasi ini menjadi apa ya, kayak jadi kunci penting dalam hal outsourcing. Jadi pengiriman dan distribusi produknya sampai kepada tangan konsumen. Jadi di sini ya, selain dari tadi apa dua pertama biaya transaksi, kemudian juga biaya tarif dan non tarif, dan juga pasti ada biaya transportasi. Apa jadi ini kan ya pengiriman barang, misalnya dari pengiriman barang ataupun juga layanan kepada konsumen. Jadi ini ya misalnya ngirim barang setelah dari satu negara ke negara lain gitu kan. Jadi ini sebenarnya apa? Biaya transportasi menjadi elemen yang penting gitu loh bagi bisnis internasional. Jadi biaya transportasi ini pasti akan mahal apabila perusahaan mengambil langkah outsourcing dari beragam negara. Misalkan kalau tadi yang seperti saya jelaskan, salah kayak Apple dia ngambil produk kan, misalnya ngambilnya dari mana? Misalnya selain dari China mungkin dari Jepang gitu kan. Karena misalnya ada beberapa produk mungkin yang tidak diproduksi di Cina, tapi bisa diproduksi di Jepang. Jadi kalau misalnya ada permintaan dari negara kita, berarti dari kita mengimpor produk ini dari Jepang gitu kan ya. Itu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya ya pastinya ya harganya akan lebih mahal gitu. Harganya akan semakin lebih tinggi lagi gitu kan. Pada saat produknya itu sampai ke tangan konsumen gitu loh. Lalu yang keempat, biaya waktu, time cost. Jadi ini sebenarnya kayak ada jokes ini, sorry, ini salah nulis, ini ada jokes atau bercandaan jadi di kalangan para investor apa pebisnis internasional yang mengatakan bahwa time is money and international business takes time gitu kan. Ya pastinya kalau ya benarnya kan kalau bisnis internasional kan membutuhkan waktu. Jadi jokes ini menyiratkan pesan bahwa mengelola ekspansi bisnis di luar negeri itu pasti memakan waktu yang tuh yang tidak singkat. Jadi seperti karena yang nggak bisa instan gitu kan. Jadi biaya yang dikeluarkan ya tidak sedikit nilainya, dan juga ya pastinya ada sejumlah hambatan atau barrier yang memungkinkan biaya waktunya melonjak, sehingga ya biaya operasionalnya pasti akan ikut-ikutan naik gitu kan ya. Sebagai contoh misalnya ekspansi perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju, misalnya dari negara-negara barat, mereka ekspansi ke pasar ke negara-negara berkembang, ya misalnya kayak di ASEAN seperti di negara kita gitu kan. Jadi ini bagi para pebisnis internasional, hal ini merupakan tantangan, jadi kayak challenge gitu loh. Challenge dalam artian apa? Karena ya misalnya apa? Karena contohnya misalnya kayak buruknya kondisi infrastruktur di negara kita, misalnya apa ya? Suatu saya misalnya ya jalannya banyak jalan tuh banyak jalannya banyak yang berlobang, atau mungkin jalannya banyak yang rusak, kemudian juga ya banjir, mungkin juga kemudian juga banyak beberapa yang lain, faktor-faktor lainnya gitu. Nah, jadi apa? Jadinya akhirnya apa yang infrastrukturnya bermasalah, kemudian juga kinerja birokrasinya yang lambat gitu kan ya. Ya sorry to say, misalkan kalau dari satu meja ke meja yang lain tuh ya butuh mungkin butuh ada pelicinnya sih. Seperti itu gitu kan. Kemudian juga misalnya untuk mengurus biaya perizinan, mungkin kalau di negara lain mungkin paling lama mungkin sehari, tapi kalau mungkin mengurus perizinan di negara kita mungkin bisa butuh waktu berbulan-bulan gitu kan ya. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya ya bioprofesional akan semakin membengkak gitu kan. Seperti itu gitu kan. Oke, next. Bagaimana kalau kita bisa melangkah going global? Apa yang harus dilakukan? Sorry, saya minum dulu sebentar.
Oke, langkah-langkah going global itu pertama ya pastinya kita harus mengetahui bisnis internasional seperti apa gitu kan. Gitu kan. Jadi orang-orang yang ditugaskan tuh ya langkah dasarnya jadi ya harus bisa memetakan kapasitas bisnis orang-orang yang akan ditugaskan tuh siapa-siapa saja, kemudian juga value perusahaan bagaimana dan juga potensi bisnis yang akan dikejar itu seperti apa gitu. Apakah worth it gitu kan? Ya kan apakah worth it? Apakah misalnya worth it bisa dikejar misalnya untuk jangka waktu 20 tahun sampai 30 tahun yang akan datang gitu kan? Karena apa? Karena misalnya investasi yang ditanamkan juga itu tidak sedikit gitu kan. Misalkan seperti kayak misalnya seperti kayak Wuling itu masuk ke pasar Indonesia kan pasti mereka sudah mempelajari terlebih dahulu kan siapa saja pemain-pemain besarnya di industri otomotif di Indonesia gitu kan pasti ya sudah ada misalnya beberapa brand-brand yang kuat brand-brand sudah yang tertanam kuat sudah menancap kuat di benak konsumen di Indonesia gitu kan. Jadi ya sebelum melakukan analisa eksternal ya mutlak bagi perusahaan untuk bisa melakukan ekspansi pasar untuk menganalisis kapabilitas diri terlebih dahulu. Kemudian juga perusahaan yang harus mengetahui budaya masyarakat setempat gitu loh. Lalu yang kedua mengidentifikasi dan juga memahami pasar gitu loh. Jadi setiap perusahaan yang melakukan ekspansi global tuh wajib memahami pasar yang akan dituju dan juga konsumen yang dibidik seperti apa. Tujuannya apa? Tujuan untuk bisa mengetahui sejauh mana tingkat kecocokan produk ataupun layanan yang dimiliki untuk bisa memberikan service pada pasarnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya kita harus tahu jenis pasar bagaimana, konsumennya seperti apa, ya tentunya pasti harus ada apa harus ada survei-survei yang harus dilakukan sebelumnya gitu kan. Lalu yang ketiga ada apa yang creating business plan and entry strategy. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang harus ditanyakan yang harus menjadi panduan bagi perusahaan untuk bisa melakukan ekspansi global. Jadi pertanyaan tersebut itu mulai dari bisnis model seperti apa yang akan diadopsi untuk pasar internasional gitu kan. Ya kan apakah kita sekedar ekspor atau mungkin kita buka pasar di sana atau kita joint venture dengan perusahaan yang sudah ada atau mungkin kita melakukan langkah yang lain gitu kan. Kemudian juga entry strategi seperti apa yang akan dilakukan, bagaimana dengan produk yang harus comply dengan regulasi pasar di tujuan ya kan. Jadi apakah juga perusahaan harus menciptakan layanan konsumen di luar negeri? Bagaimana dengan teknik pemasaran dan juga penjualan yang sesuai dengan kondisi masyarakat ya lokal gitu loh. Oke, yang keempat itu adalah finding and evaluating the people. Jadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah mencari global talents yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu kan. Keterampilan dasar yang harus dimiliki ya apa ya pasti ada great sales skill, jadi memiliki skill penjualan yang baik gitu ya, ketertarikan terhadap pasar global, kemampuan bahasa, kemudian kesadaran lintas budaya ya karena misalkan kita masuk ke pasaran berbeda ya pasti ya kita harus memiliki kemampuan untuk supaya kita bisa menerima budaya lokal, menerima budaya setempat gitu kan yang kita tidak bisa itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Itu juga kemampuan bahasa gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar bahasa tapi juga budayanya yang harus kita bisa kenal gitu kan. Keterampilan berkomunikasi ya pastinya ya nggak hanya sekedar tahu bahasa asing misal bahasa Inggris tetapi juga harus mengerti budaya dan juga bagaimana cara berkomunikasi dengan lokal lokal people di sana gitu kan ya. Jadi ada 3 jenis talenta yang harus dicari. Jadi dari internal perusahaan, jadi internal tim, apakah ada, kemudian juga dari luar, jadi outside resource team, dan juga talenta dari lokal, jadi lokal timnya. Pasti harus melibatkan lokal timnya gitu kan ya. Kalau misalnya kita masuk ke pasar negara-negara Eropa Timur yang bekas bekas Rusia itu kan pecahannya Rusia ya pastinya kita harus bisa ya pertama harus bisa tahu tahu mengenai bahasa Rusianya gitu kan ya atau mungkin tahu bahasa lokal setempat kemudian juga kita harus bisa mengerti budayanya dan juga ya pastinya ya kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka gitu kan ya.
Oke, kemudian kelima itu adalah think local, act lokal. Jadi kita sekarang berpikir lokal, bukan bukan think global gitu, tapi kita think lokal, act lokal. Jadi setiap perusahaan itu ya harus berpikir dan juga bertindak lokal, jadi going lokal gitu loh, sesuai dengan kondisi di negara tujuan, gitu kan. Strategi melokal ini adalah merupakan point of differentiation yang ampuh bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Jadi strategi think lokal, act lokal merupakan strategi yang sifatnya ampuh gitu loh. Gitu. Oke, next. Model-model bisnis going global di antara misalnya kita membuka branch gitu kan. Jadi kemudian juga akuisisi tadi sudah dijelaskan ya mengenai akuisisi seperti apa. Ya kan, lalu yang ketiga itu adalah kita membuka aliansi, partnership dan maupun juga joint venture gitu kan ya. Kemudian juga franchise, kemudian juga kita mencari lokal distributor atau kita memberikan lisensi gitu kan ya. Atau mungkin juga kita membuka fasilitas atau membangun pabrik di pasar tujuan kita gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Jadi kalau membuka cabang itu ya terdapat beberapa hal-hal yang perlu yang perlu diperhatikan. Jadi harus ada persiapan yang matang gitu kan ya. Jadi persiapan itu diantaranya adalah bagaimana kita mencari dan mempekerjakan karyawan internal untuk ditempatkan di cabang yang baru gitu kan. Jadi kita juga harus bisa mengikuti dan memenuhi prosedur dan juga regulasi di lokal di host country-nya itu di tempat asalnya. Ya kita juga harus mempekerjakan orang lokal karena mereka kan yang tahu budayanya, budaya lokal, atau bahkan juga sampai mungkin mereka yang mengerti mengenai bahasanya gitu kan ya, bahasa, budaya dan cara berkomunikasinya gitu kan. Lalu yang kedua akuisisi, itu akuisisi sudah jelas ya, sudah dijelaskan sebelumnya kan. Jadi bisa dibilang nih cara potong kompas, jadi perusahaan global, cara potong kompas dari perusahaan global untuk bisa masuk pasar luar negeri, ya kan? Ya mereka mengakuisisi perusahaan lokal di sana gitu loh. Jadi modelnya memungkinkan perusahaan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari pasar lokal gitu. Model ini juga memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan berupa kemudahan pengelolaan organisasi. Ya karena misalnya perusahaan yang diakuisisi sudah berdiri kokoh, ya tentunya sistem manajemennya sudah kuat, sudah mapan, sudah mantap gitu kan. Portofolio produk juga sudah lengkap, sudah solid, dan juga jaringan distribusi sudah rapih gitu kan ya. Tapi juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mengakuisisi perusahaan di luar sana. Jadi yang pertama adalah komunikasi yang baik. Lalu yang kedua, kesamaan budaya perusahaan, dan juga ketiga itu adalah keselarasan dengan filosofi perusahaan yang kita akuisisi gitu loh. Oke, kemudian yang ketiga adalah aliansi, partnership dan juga joint venture. Jadi cara ini ya cocok untuk dilakukan di negara-negara yang aturan perdagangannya cukup ketat bagi perusahaan asing yang akan beroperasi. Sebagai contoh, misalnya ketentuan pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri atau ketentuan pemerintah menyangkut kewajiban penggunaan konten lokal. Gitu kan. Lalu yang keempat adalah franchise. Franchise misalnya kalau pasti kita semua udah tahu ya, misalkan seperti kayak McDonald's itu kan franchise gitu kan ya. Kemudian juga misalnya KFC juga sebenarnya kan franchise. Jadi ya makanya kenapa pertumbuhan itu cepat gitu kan ya. Atau mungkin juga hotel misalnya kayak Hotel Hyatt yang menggunakan sistem franchise ini ya. Gitu kan. Kemudian yang kelima adalah lokal distributor. Jadi perusahaan yang akan menyebarkan sayap ke luar negeri juga harus bisa bekerja sama dengan distributor lokal. Ya kan? Banyak perusahaan global yang menerapkan strategi ini untuk bisa cepat masuk dan melakukan penetrasi pasar lokal. Kita kala penjualan produknya semakin besar, jadi kalau misalnya penjualan produk semakin besar dan juga posisi di pasar sudah cukup kokoh, sudah kuat, nah perusahaan asalnya ini itu bisa mengakuisisi kepemilikan distributor lokal tersebut. Jadi misalnya kan ya dibeli berapa persen sahamnya pelan-pelan,
sampai kepada misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, bahkan sampai memegang 100% pemilikan saham gitu kan ya. Jadi dalam banyak kasus itu jadi pemilihan mitra distributor lokal ini merupakan persoalan yang pelik. Karena apa? Karena tidak adanya kepercayaan antara perusahaan dengan si distributor. Jadi misalnya ya distributor ada di negara kita, kemudian perusahaannya itu adalah di entah di mana. Jadi akhirnya apa? Akhirnya itu tidak ada apa namanya, tidak ada, susah untuk membangun kepercayaan antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu kan. Yang keenam adalah licensing. Jadi strategi ekspansi pasar global yang lain itu merupakan melalui lisensi produk. Lisensi produk atau mungkin lisensi layanan kepada perusahaan lokal gitu kan ya. Keuntungannya apa? Keuntungan dari cara ini ya mempercepat akses masuk ke pasar global. Atau pasar, maksudnya pasar lokal yang dituju gitu kan ya. Tetapi jadi setiap perusahaan itu harus hati-hati menggunakan lisensi karena adanya perbedaan hukum, perbedaan peraturan hukum untuk hak atas kekayaan intelektual gitu kan. Ya kan, pertama kalau menyangkut misalnya haki itu kan berbeda kan antara misalnya di negara kita dengan negara apa di dengan negara tetangga yang lainnya gitu kan. Lalu yang ketujuh misalnya memiliki fasilitas dan juga membangun pabrik. Membangun pabrik atau fasilitas sendiri itu ya di negara tujuan memiliki keunggulan karena bisa sepenuhnya dikontrol oleh kantor pusat gitu kan ya. Tapi kelemahannya itu ya pasti kelemahan tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau misalnya kalau investasi ya pasti membutuhkan investasi yang tidak kecil gitu kan, membutuhkan investasi dalam jumlah besar gitu kan. Apalagi misalnya juga harus membangun pabrik, ya juga harus membangun jaringan distribusi produknya dan juga untuk after sales service-nya. Ini kan yang dilakukan oleh Wuling gitu kan. Jadi yang supaya mereka mau melakukan hal seperti ini, jadi dibutuhkan adanya komitmen dan juga strategi jangka panjang yang sifatnya solid gitu loh. Jadi memang pabrik misalnya kayak Wuling itu yang udah buka pabrik di Cikarang, ya pasti mereka sudah memiliki komitmen jangka panjang gitu bahwa yes memang saya mau stay di sini untuk jangka waktu yang lama dan juga strategi jangka panjang gitu loh. Jadi artinya apa? Jadi artinya memang dibutuhkan adanya studi kelayakan potensi pasar dan juga perencanaannya itu supaya harus dilakukan benar-benar matang gitu. Jadi nggak hanya sekedar studi pasar toh, tapi juga mereka benar-benar melakukan yang mungkin studi pasar yang lebih yang lebih mendalam, yang lebih mendetail gitu kan ya. Seperti itu gitu loh. Oke sih untuk ini bahannya sampai di sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya di Japri atau misalnya juga bisa tanyakan juga Pak di grup gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.